Saya tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang laporan pendahuluan dan strategi pelaksanaan perkembangan psikososial pada bayi usia 3-6 bulan. Yang disusun oleh 1. Reza Eka Wulan Suci NPM 13, 2. Indri Amalia Rizky NPM 16, dan ketiga Rizal Cahya Wibowo NPM 46. Pengertian psikososial pada bayi. Psikososial merupakan hal yang penting bagi bayi, karena pada tahap perkembangan psikososial, bayi inilah yang akan mempengaruhi perkembangan bayi selanjutnya dalam berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. Tumbuh kembang tercepat terjadi pada masa bayi yang terlihat melalui peningkatan kendali motorik yang mengikuti prinsip tumbuh kembang, yaitu pola cephalocaudal dan proximodistal. Perkembangan psikososial pada bayi melibatkan semua aspek utama perkembangan yang penting untuk proses maturasi pada tahap yang lebih lanjut, yaitu perkembangan emosi, kognitif, dan moral. Perkembangan emosional merupakan kelanjutan pembinaan rasa percaya versus rasa tidak percaya yang telah dimulai sejak masa neonatus. Karakteristik perkembangan masa bayi. Yang pertama, perkembangan refleks. Refleks adalah gerakan-gerakan bayi yang bersifat otomatis dan tidak terkoordinasi sebagai reaksi terhadap rangsangan tertentu, serta memberi bayi respon penyesuaian diri terhadap lingkungan. A. Refleks menghisap dan mencari. Bayi baru lahir secara otomatis akan menghisap benda yang ditempatkan di mulutnya. Jika bayi menemukan puting susu, maka ia akan menghisap kuat dan berirama tanpa belajar lebih dahulu. Refleks Moro. Refleks Moro adalah suatu respon tiba-tiba dari bayi yang baru lahir sebagai akibat adanya suara atau gerakan yang mengejutkan. Refleks menggenggam atau grasping refleks. Refleks menggenggam terjadi ketika sesuatu menyentuh telapak tangan bayi dan bayi akan merespon dengan cara menggenggam dengan kuat. 2. Kemampuan merangkak. Diartikan sebagai keterampilan bergerak maju dengan tangan dan kaki sambil mengangkat badan dari dasar tempat menelungkup. Dengan tercapainya kemampuan merangkak, si bayi mulai bereksplorasi. 3. Kemampuan duduk. Bertujuan untuk mendapatkan kebebasan bergerak bagi kepala, tubuh, dan kedua belah tangan. Dengan fasilitas kebebasan ini, bayi bisa memperlihatkan gerakan-gerakan tangan dan jari-jari sambil memanipulasikan kepalanya. 4. Kemampuan diri dan berjalan. Tegak berdiri dan berjalan pada dua kaki itu merupakan keterampilan khas manusiawi. 5. Pola tidur dan bangun. Bayi baru lahir menghabiskan lebih banyak waktunya untuk tidur. Rata-rata bayi baru lahir tidur selama 16-17 jam per hari. 6. Pola makan dan minum. Bayi yang membutuhkan makanan yang mengandung sejumlah protein, kalori, vitamin, dan mineral. Bagi bayi usia 6 bulan pertama, ASI merupakan sumber makanan dan sumber energi yang utama, karena ASI adalah susu yang bersih dan dapat dicerna, serta mengandung zat antibodi bagi bayi. 7. Pola buang air. Buang air yang terkendali atau terlatih merupakan suatu bentuk keterampilan fisik dan motorik yang harus dicapai oleh bayi. Kemampuan untuk mengendalikan buang air ini sangat bergantung pada kematangan otot dan motivasi yang dimiliki. 8. Perkembangan inteligensi. Menurut Piaget, dilihat dari perkembangan kognitif, pada usia bayi ini berada periode sensoriomotorik. Bayi mengenal objek-objek yang berada di lingkungannya melalui sistem penginderaan seperti penglihatan dan pendengaran, dan gerakan motoriknya. 9. Perkembangan emosi. Emosi adalah perasaan atau afeksi yang melibatkan kombinasi antara gejolak fisiologi dan perilaku yang tampak. Pada usia 3-6 bulan, bayi sudah mampu tersenyum dan menunjukkan kesenangannya terhadap orang tua, terutama ibunya. 10. Perkembangan bahasa. Kemampuan dan kesiapan belajar bahasa pada manusia segera mengalami perkembangan setelah kelahirannya. 11. Perkembangan moral. Pada masa ini, tingkah laku bayi hampir semuanya
dominasi oleh dorongan naluriah belakang. Oleh karena itu, tingkah laku anak belum bisa dinilai sebagai tingkah laku bermoral atau tidak bermoral. Ciri-ciri masa bayi. Yang pertama, masa bayi adalah masa dasar yang sesungguhnya. Yang kedua, masa bayi adalah masa pertumbuhan dan perubahan berjalan pesat. Yang ketiga, masa bayi adalah masa berkurangnya ketergantungan. Yang keempat, masa bayi adalah masa meningkatnya individualitas. Yang kelima, masa bayi adalah permulaan sosialitas. Yang keenam, masa bayi adalah permulaan berkembangnya pergolongan peran seks. Yang ketujuh, masa bayi adalah masa yang menarik. Yang ke-8, masa bayi merupakan permulaan kreativitas. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Indri Amalia. Asuhan keperawatan sehat pada bayi 3-6 bulan. 1. Pengkajian. A. Pengertian. Perkembangan psikososial bayi yang normal adalah proses perkembangan bayi ditandai dengan pemupukan rasa percaya pada orang lain yang diawali dengan kepercayaan terhadap orang tua, khususnya ibu. Rasa aman secara fisik dan psikososial berperan penting dalam perubahan rasa percaya bayi. Bila rasa percaya tidak terpenuhi, maka akan terjadi penyimpangan berupa rasa tidak percaya diri dan setelah besar ia menjadi orang yang mudah curiga dan tidak menjalin hubungan baru. Karakteristik perilaku. Tabel di bawah ini akan menguraikan perilaku bayi yang menunjukkan rasa percaya dan tidak percaya. Perkembangan yang normal, tidak langsung menangis saat bertemu orang, menolak saat akan digendong orang yang tidak dikenalnya. Perkembangan rasa percaya, menangis saat tidak merasa nyaman, basah, lapar, haus, sakit, panas. Bereaksi senang saat ibunya datang menjemput, menangis ketika ditinggalkan ibunya. Penyimpangan perkembangan berkembang rasa tidak percaya, menangis menjerit-jerit saat berpisah dengan ibu, tidak mau berpisah sama sekali dengan ibunya, tidak mudah berhubungan dengan orang lain. Diagnosa keperawatan, potensi normal, berkembang rasa percaya, resiko atau penyimpangan, resiko berkembangnya tidak percayaan. Tindakan keperawatan, A. Bayi, tujuan merasa aman dan nyaman, dapat mengembangkan rasa percaya. Tindakan keperawatan untuk psikososial bayi, perkembangan yang normal rasa percaya. Tindakan keperawatan, panggil ibu sesuai namanya, gendong dan memeluk bayi saat menangis, cari kebutuhan dasar bayi terganggu, lapar, haus, basah, sakit. Saat menangis dan memenuhinya, membuat bayi saat bayi menangis, memberi minum atau makan saat bayi lapar, menyelimuti dengan selimut saat kedinginan. D. Berbicara dengan bayi saat merawat bayi. E. Saat berpisah dengan ibu menangis, tetapi tidak lama. F. Ajak bayi bermain bersuara lucu, memperlihatkan benda berwarna menarik, menggerakkan benda. Perkembangan yang abnormal, yaitu rasa tidak percaya. Memenuhi kebutuhan dasar rasa aman dan nyaman. Fokuskan perhatian pada bayi saat menyusui, jangan sambil melakukan pekerjaan lainnya. Tidak membiarkan bayi tidur sendiri tapi tetap bersama orang tua. Kontak dengan bayi sesering mungkin. Tidak membiarkan bayi bermain sendiri. Tidak memainkan bayi dengan cara mengganti antara puting dan empeng. Tetaplah memberi ASI sampai 1,5 tahun. Tidak mengganti pengasuh bayi terlalu sering. Bayi bingung karena harus memupuk kepercayaan pada orang. Strategi pelaksanaan. Strategi pelaksanaan satu keluarga menjelaskan perilaku bayi yang normal dan menyimpang serta cara menstimulasinya. Fase orientasi. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya perawat Trinza dari Puskesmas Pelita. Nama Ibu siapa? Ibu senang dipanggil apa? Bagaimana kondisi Ibu? Siapa nama Ibu? Bagaimana kalau kita berbincang-bincang tentang perkembangan bayi Ibu? Ibu punya waktu berapa lama? Bagaimana kalau 30 menit? Gimana kita akan berbincang? Bagaimana kita akan berbicara di ruangan ini saja? Baiklah. B. Fase kerja. Apakah Ibu merawat bayi ini itu penting? Mengapa? Betul sekali Ibu. Selain itu, dengan merawat bayi secara baik dan benar, jika akan merasa aman dan nyaman. Sehingga memupuk rasa percaya bayi terhadap lingkungan karena tidak bayi akan mengalami rasa tidak percaya dan menghambat perkembangan seterusnya.
Perkembangan utama bayi adalah bisa memupuk rasa percaya, artinya bayi harus bisa mempercayai orang yang di sekitarnya, khususnya ibu. Karena pada usia ini bayi sangat tergantung pada orang lain. Beberapa perilaku yang menandakan bayi mempunyai rasa percaya adalah bayi bereaksi senang ketika ibu datang, memperlihatkan atau memandang wajah yang mengajak berbicara dan mencari orang yang memanggil namanya. Ia tidak langsung menangis saat bertemu orang asing, atau saat basah, lapar, haus, sakit, gerah, ia akan menangis. Apakah ibu berperilaku seperti ini? Kalau begitu, ibu merawatnya dengan baik supaya perkembangan bayi lebih baik lagi. Ibu harus selalu memenuhi kebutuhannya seperti makan, minum, tidur, kebersihan, tidak nyeri, tidak kepanasan, merasa dicintai dan disayangi oleh ibunya. Ibu juga harus mengajaknya berbicara, jangan memperlihatkan hal lain saat menyusui atau merawatnya karena tidak dapat menyebabkan bayi merasa diperhatikan. Apakah ibu memperlihatkan bagaimana perilaku bayi setelah makan atau disusui? Itu menandakan ia sangat nyaman dan senang. Kalau itu berlangsung terus sampai 1,5 tahun dan akan mempunyai rasa percaya pada lingkungan. Rasa percaya ini akan membuat bayi jadi mudah bergaul dengan orang lain ketika besar nanti. Sebaliknya, jika kebutuhan tidak terpenuhi, bayi akan mudah rewel, sulit berpisah dengan ibunya, dan menjerit-jerit ketika berpisah dengan ibu, sulit berhenti menghisap jempol atau empeng. Jika hal tersebut terjadi, ibu harus membuat bayi percaya lagi dengan cara memenuhi semua kebutuhan dasar bayi, menjaga agar bayi merasa nyaman, diperhatikan, dicintai, dan disayang oleh orang sekitar. Menurut ibu, bayi ibu termasuk yang mana? Bagus sekali, ibu sudah dapat membuat bayi percaya. Mari kita cobakanlah kepada anak ibu. Coba panggil namanya. Bagus, lihat Bu, mukanya gembira saat ibu panggil dan ibu gendong. Coba saya gendong. Mari Dek, saat ibu sambil mengelurkan tangan. Lihat Bu, lihat lihat dulu muka saya dan tidak mau saya gendong. Ini normal Bu karena dia baru pertama kali bertemu dengan saya. Dan tidak boleh dipaksa. Nanti kalau sudah kenal percaya pada saya dia akan mau. Fase terminasi. Nah, Ibu, kita sudah berbincang-bincang tentang perkembangan bayi normal dan menyimpang. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Bermanfaat? Apakah Ibu masih ingat dengan cara merawat bayi supaya ia berkembang baik lagi? Betul sekali. Bagus, Ibu sudah mengingat dengan baik. Apakah masih ada hal lain ingin Ibu ketahui? Kalau begitu, Ibu coba dapat beberapa cara yang belum dilakukan selama ini dengan pertemuan berikutnya. Sertakan kepada saya dapat ke sini besok. Adakah yang ingin Ibu ketahui lagi dan dapat dibicarakan besok? Kalau begitu, besok kita akan membicarakan tindakan yang Ibu lakukan dan bagaimana mempertahankannya. Baiklah, saya permisi dulu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian itu presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.